Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 untuk tema proyek Sistem Pelayanan Jasa Web Foto Studio. Kami beranggotakan 5 orang, namun yang 3 berhalangan hadir, jadi hanya saya, Nadita Sekar, dan Syahid Muhammad Umar untuk video kali ini menjelaskan tentang shortcut dari web kami, program kami. Langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bagian dari view, yaitu ada di frontnya. Kita jelasin mengenai out. Nah, di dalam out itu ada beberapa file. Kita bisa mengubah password, edit profil juga, lalu ada semisal lupa password, login, dan registrasi, lalu bisa ngehapus kata sandi juga. Pertama kita jelasin mengenai login PHP dulu. Kita jelasin login dulu. Nah, untuk login sendiri, untuk login sendiri ada tampilan untuk menginputkan email atau identitas dari si user. Lalu juga ada tawaran seperti sudah punya akun atau belum, nanti akan dilakukan registrasi jika memang belum punya akun seperti itu untuk di tampilan login. Lalu memasukkan juga passwordnya, memberi label password dan memanggil variabel passwordnya seperti itu. Lalu ada lagi untuk diklik, nanti akan ada tampilan untuk submit seperti itu. Nah, lalu untuk selanjutnya kita menjelaskan tentang yang ini ya, profil PHP, file profil PHP, di mana di dalamnya berisikan tentang profil dari si user. Kita bisa menginputkan nama, memberi label nama, lalu memanggil juga si variabel namanya. Lalu hal yang sama juga memberi label username, lalu menginputkan variabel username, dan seterusnya ada ponsel, ada email, dan alamat, seperti itu. Itu untuk tampilan nanti di profilnya. Lalu untuk selanjutnya kita bisa lihat di registrasi PHP, file registrasi PHP. Nah, di registrasi PHP ini nanti user akan ditawarkan yang tadi seperti yang di tampilan login, sudah punya akun atau belum, seperti itu. Lalu untuk sama inputannya ya, ada username, memberi label username dan memanggil variabel input username-nya, itu untuk membuatnya create-nya ya, bagian dari create-nya. Lalu ada konfirmasi password, memberi label konfirmasi password sebagai create, lalu dipanggil sebagai read-nya untuk from password-nya, variabel password-nya untuk konfirmasinya. Seperti itu. Yang lainnya juga sama, sampai nanti ke provinsi, alamat, email, seperti itu. Untuk di bagian registrasi. Lalu untuk reset password, di sini ada tampilan untuk mengklik juga ya, mengklik submit. Seperti itu. Mengklik submit untuk nanti setelah reset password, untuk mau diganti password apa setelahnya, lalu bisa klik reset dan submit gitu, memanggil namanya atau password barunya. Lalu selanjutnya ke mengenai dari config. Nah, di dalam config ini nanti URL untuk
link website kaminya gitu untuk memanggil dari URL kami itu ada di konfigurasi harus sama seperti yang nanti kita klik di browser gitu. Lalu ada lagi juga untuk database. Nah, untuk database sendiri namanya tes underscore foto underscore studio ini pun harus sama dengan yang ada di MySQL-nya. Seperti itu. Untuk konfigurasi dari web kami. Seperti itu. Lalu untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Syahid. Terima kasih Narita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari codingan website Flex Photo Studio ini. Pertama dari codingan view-nya dulu, tampilan front end-nya. Untuk tadi sudah dijelaskan oleh Narita dari sistem loginnya, yaitu kita beri nama out. Dari sistem chart-nya dulu, di sini ada body.php-nya. Di sini kita membuat sistem create, yaitu membuat tampilan dari foto screen-nya itu paket, harga, tanggal, jam mulai, durasi, jam selesai, total, dan aksi. Di sini kita memberi style, text LNG, dan teks itu sesuai center, kita beri teks LNG center di sini. Untuk selanjutnya, mungkin langsung ke intinya kita ke backend-nya aja. Di sini ada tampilan backend-nya juga, mungkin mungkin sama seperti tadi yang tadi kita sebutkan, dan di transaksinya dulu. Di sini ada transaksi, yaitu kita pertama untuk di view-nya kita membuat box memory, itu buat bodinya dulu. Di sini ada nama barang, nama stok, harga jual, quantity, total, dan keterangan dan aksi. Berapa kecil lagi tulisannya? Untuk ntar ketika tambal batanya select, di sini ada variabel nama barang, ID ini untuk identitas nama barang, jadi biar lebih simpel saja. Di sini ada value-nya dan faktor nama barang untuk dimasukkan pilih barangnya. Barangnya itu ntar kita contohnya memilih paket itu sendiri. Untuk tampilan view masih sama di sini, masih nama paket, tanggal, untuk PSLD-nya center. Kita ke kontrolnya dulu. Untuk controller pastinya kita diawali dengan huruf besar, yaitu huruf. Kalau di controller nggak bisa huruf kecil karena harus sesuai antara di codingan dan di membuat filenya itu card. Kita buat namanya filenya card di sini, kartu PHP. Dimulai dengan public function, kita buat konstruksi di sini. This memulai model itu ada banyak di sini variabel di sini, ada bank, ada card, ada company, kontak, dia model, transaksi, detail, dan paket model. Untuk transaksinya sendiri, di sini ada kita masukkan, kita mengkonstruksi untuk tanggalnya sendiri. Ini adalah codingan untuk membuat transaksi, yaitu transaksi simpan, dan reset di sini. Untuk datanya, persen data di sini untuk transaksinya. Untuk jamnya di sini kita panggil dari model, yaitu database-nya namanya jam underscore model, paket underscore model, transaksi, detail underscore model.
Di sini kita memulai untuk tambah tanggalnya dan jamnya. Sorry. Ini tetap untuk transaksinya. Yang pentingnya di paketnya juga. Jadi di kita ada paket transaksi yang penting, mungkin yang lain hanya untuk ya penambah-tambah saja. Untuk di kontrol paketnya, di sini ada public function, mulai kontraksi, langsung mulai di sini kita buka admin out garis miring login. Untuk paket, di sini ada tambah data paket, sistem URL akan mendeteksi dari admin paket create action. Lalu memulai aksi lagi simpan. Setelah kalau kita mau reset, kita reset lagi. Untuk selanjutnya di modelnya, ini untuk model paketnya, jadi karena kita Photoshop Studio, kita harus membuat model dari paketnya itu sendiri. Di sini kita memanggil variabel paket untuk tabelnya, dan ini untuk database-nya ID paket. Jadi harus sinkron antara di controller dan model, itu ID paket kita mulai makanya. Di sini ada di sini ada variabel disk, yaitu database, order dari nama paketnya, menuju ke transaksi. Mana transaksinya ya? Di sini transaksi dijelaskan untuk detailnya, yaitu ada paket ID, tanggal, jam mulai, durasi, jam selesai. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat saya dan Ya. Syahid jelaskan. Lalu untuk selanjutnya akan ditampilkan demo program atau tampilan dari website kami akan disampaikan oleh Ricky. Ya, baik. Di sini saya akan melakukan demo pada website Kono Photo Studio. Dan kita tampilkan dulu localhost. Nah, berikut adalah tampilan website Kno Photo Studio. Sebelum melakukan login, user bisa melihat paket yang tersedia. Yang pertama yaitu Engagement Page Cake, Routing Page Cake, dan Self Page Cake. Nah, setelah itu, sebelum melakukan booking, biasanya user akan melakukan login terlebih dahulu di website kami. Untuk loginnya, nah untuk pertama mungkin bisa diregister dulu, dikarenakan kami sudah mempunyai akun, kita melakukan login. Isi captcha yang tersedia dan melakukan login. Nah, setelah melakukan login, user akan melakukan booking. Nah, pilih yang mana, terserah kebutuhan user biasanya. Kita pilih sales package aja. Tentukan tanggal, ya tanggal 28, pilih jamnya. Nah, untuk durasinya, misalnya ini 100.000 kan? Mengikuti perkalian yang berlaku misalnya 2 jam menjadi 200.000 dan seterusnya, kelipatan yang berlaku. Nah, setelah itu user akan melakukan check out. Nah, setelah melakukan check out, biasanya user akan melakukan konfirmasi kepada admin by WhatsApp. Oke, by PM, by direct message. Diklik di sini. Nah, setelah itu user akan disebutnya melakukan bukti transfer via WhatsApp tersebut. Nah, setelah itu kita ke sisi adminnya.
Dan admin biasanya langsung akan memproses ketika memang customer sudah bayar. Nah, berikut tampilan di sisi adminnya. Kita pilih transaksi. Setelah itu, admin akan melakukan konfirmasi verifikasi pembayaran dengan melakukan set lunas. Nah, setelah itu dari sisi admin akan memunculkan invoice yang tersedia. Nah, dan bisa diserahkan ke user biasanya. Dan setelah itu, mungkin user akan diberikan update terkait jadwal booking, terkait hasil bookingnya sudah lunas atau belum. Nah, berikut ada detailnya. Sudah melakukan pelunasan dan bisa di print juga. Dan mungkin ada juga fitur event di mana kita bisa melampirkan event-event yang tersedia di website kita gitu. Ini juga tentang kami. Ada portofolionya di mana Knopoto Studio itu berasal. Kita jabarkan di sini. Ada fitur hubungi kami juga. Dan mungkin berikut adalah demo Knopoto Studio. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.